Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan memberikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya adalah peran Sintayong dalam bergulirnya Liga 1 musim ini. Sadil Ramdhani kena tampar Sintayong. Bongkar habis, Erick Thohir siap jadi ketum PSSI. Sintayong punya peran buat Polri, izinkan Liga 1 bergulir. Liga 1 2022-2023 akhirnya dipastikan bergulir mulai 5 Desember dan akan mengakhiri putaran pertama hingga akhir bulan Desember ini. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan jika salah satu faktor keluarnya izin kepolisian untuk lanjutan Liga 1 adalah demi kepentingan Timnas Indonesia. Di mana menurutnya hal ini menjadi pertimbangan krusial karena skuad Garuda akan menghadapi Piala AFF 2022. Sebelumnya Zainuddin Amali menjelaskan jika Sintayong sempat menyoroti mandeknya Liga 1. Bahkan Sintayong berkomunikasi terkait hal ini saat masih berada di Spanyol dalam rangka TC Timnas U20 Indonesia. Sadil Ramdhani kena tampar Sintayong. Winger Timnas Indonesia yakni Sadil Ramdhani harus mendapatkan tamparan ringan dari Sintayong saat menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022 lantaran kurang fokus saat menjalani sesi latihan Timnas Indonesia di tempat gym. Yaitu ketika diminta melakukan sit-up, posisi kaki Sadil tidak dalam keadaan lurus sehingga langsung dikeplak oleh Sintayong. Setelahnya pemain milik Sabah FC itu juga diminta ke depan untuk melakukan push-up di hadapan pemain lain dan tim pelatih. Aksi itu pun disambut tawa dari seluruh yang hadir di ruangan. Bakal rombak habis, Erick Thohir siap jadi ketum PSSI. Digadang-gadang menjadi calon ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir mengaku tidak menolak jika memang memperoleh banyak dukungan dari pemilik suara atau voter. Dan itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI harus dibongkar total demi menciptakan ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih baik serta meningkatkan prestasi tim nasional. Namun Erick menegaskan bongkar total bukan berarti ia menyalahkan siapapun, melainkan adanya satu kesatuan antara supporter klub dan PSSI. Permintaan khusus Dimas Derajat ke Mark Klok. Akibat mengalami cedera di bagian lutut kiri, penyerang Timnas Indonesia Dimas Derajat menjadi pemain pertama yang dicoret jelang Piala AFF 2022. Menepi dari tim, Dimas Derajat unggah foto saat menjalani latihan. Ia pun mendapatkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah penggawa Garuda Mark Klok. Klok mendoakan koleganya di Timnas Indonesia tersebut agar segera pulih. Membalas komentar Klok, Dimas Derajat berharap skuad Garuda bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Legowo pemain kunci diboyong Timnas, pelatih Persebaya siapkan pengganti. Menatap lanjutan Liga 1 musim ini, Persebaya Surabaya dipastikan tidak diperkuat oleh Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ini bukan pertama kalinya bagi Aji Santoso kehilangan sejumlah pilar andalannya. Adapun pada musim ini, Aji menyebut timnya nyaris tidak turun dengan skuad lengkap sepanjang 11 pertandingan Liga 1 2022-2023. Meski begitu, Aji Santoso tidak ingin terus-terusan berlarut dengan kondisi pasukannya yang selalu digembosi. Dia sudah menyiapkan antisipasi dengan hilangnya pemain utama. Dalam hal ini, pengganti peran Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho ketika menghadapi Barito Putra nanti. Sebelum beralih ke berita selanjutnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga turn on notification supaya tidak ketinggalan berita update lainnya dari Halo Timnas. Jalani TC di Bali, Asnawi akui sudah pulih dari cedera. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mengabarkan jika pemulihan cederanya berjalan lancar. Kabar ini dia sampaikan saat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui sambungan telepon. Di mana hal tersebut lantaran Asnawi fokus pada penyembuhan sebelum bergabung dengan TC skuad Garuda. Selain itu, Asnawi Mangkuala mengaku jika fasilitas latihan skuad Garuda cukup lengkap. PSSI upayakan Saint Patinama tampil di Piala AFF 2022. Sejauh ini proses naturalisasi Saint Patinama masih berjalan, di mana pemain asal klub Viking FK ini terakhir kali sudah melalui DPR dan sudah disetujui. Saint pun masih menunggu keputusan Presiden terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali masih berharap jika pemain berusia 24 tahun tersebut bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bersama dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jordi Amat siap berjuang maksimal demi supporter Timnas Indonesia. Menghuni grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan memainkan laga perdana kontra Kamboja.
Jordi Amat pun sangat antusias menatap debut dalam pertandingan kandang bersama dengan Timnas Indonesia. Selain itu, bek Johor Darul Taksim itu sadar bahwa antusiasme supporter Timnas Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan dari itu, pemain berusia 30 tahun itu bertekad mempersembahkan hasil yang terbaik untuk para pendukung dengan membawa kemenangan ke tanah air. Tak lolos Garuda Select 5, Cafiato Rizky main di Thailand. Muhammad Cafiato Rizky tidak masuk ke dalam 16 pemain yang diboyong ke Inggris untuk program Garuda Select musim kelima. Padahal beberapa rekannya di Timnas Indonesia U16, sebut saja Hanif Ramadan, Rizar Nurfiat, Andre Pangestu, dan Nabil Ashura justru terpilih untuk berangkat ke Eropa. Namun hal itu tidak mematahkan semangat M. Cafiato Rizky, di mana ia bertekad untuk membuktikan kualitasnya dengan bermain di ajang lain. Cafiato Rizky sendiri terpilih untuk mewakili Timnas Pelajar Indonesia U17 untuk bertanding di ajang Thailand International Youth Cup 2022. Di mana turnamen itu merupakan ajang bergengsi bagi tim usia muda yang tengah dihelat di Pattaya, Thailand pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2022. Menpora minta Timnas Indonesia tiru Korea Selatan yang meledak di Piala Dunia. Menpora Bali diketahui baru saja meninjau TC Timnas Indonesia di Bali. Mengenai Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF, Zainuddin sepertinya sangat ingin jejak Korea Selatan yang berhasil menembus fase 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar secara dramatis bisa diikuti oleh skuad Garuda. Kebetulan juga Sintayong berasal dari Korea Selatan dan sempat menukangi Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia. Jadi besar harapan Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat di Piala AFF nanti. Luis Milla dan Sintayong sama-sama pusing lini depan Timnas Indonesia. Sintayong dan Luis Milla menjadi dua nama pelatih terbaik Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir, di mana keduanya sering dibanding-bandingkan termasuk soal pemilihan pemain di lini depan. Namun yang menjadi sama adalah kedua pelatih itu sama-sama pusing mengenai lini serang Timnas Indonesia. Sintayong bahkan selama beberapa tahun terakhir sering melakukan bongkar pasang pemain di sektor ini. Hal serupa juga dilakukan oleh Luis Milla saat menangani Timnas Indonesia pada periode 2017 hingga 2018, di mana sejumlah nama penyerang mulai dari pemain lokal maupun naturalisasi sering dicoba untuk mencari kombinasi yang terbaik di lini serang Timnas Indonesia. Sementara untuk Piala AFF 2022 ini, Sintayong memberikan kesempatan kepada Ilyas Pasojevic. Striker Bali United ini akan menggantikan Dimas Derajat yang cedera dan menemani tiga juniornya di sektor ini, yakni Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Kuda hitam di Piala AFF 2022 bisa jagal Timnas Indonesia. Perhelatan Piala AFF 2022 akan menghadirkan sejumlah tim kuda hitam yang berpeluang untuk tampil mengejutkan. Kontesan ini juga berpeluang untuk menyulitkan langkah Timnas Indonesia. Yang pertama ada Laos yang telah menggelar persiapan yang sangat matang, di mana mereka bahkan menggelar TC di Thailand. Lalu Singapura, mereka juga sudah sangat serius untuk mempersiapkan diri di ajang ini. Salah satunya dengan menggelar pemusatan latihan di Jepang. Selanjutnya ada Filipina yang jadi kuda hitam dan berpeluang menebar ancaman untuk Timnas Indonesia. Salah satunya yakni karena banyaknya pemain Timnas Filipina yang berkarir di luar negeri. Selain itu ada pula dua pemain naturalisasi yang mengisi sektor lini serang. Nantikan terus berita update lainnya hanya di Halo Timnas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.